Salam kepada jemaat GKJ Teluk Sari yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan dan selamat mengikuti ibadah online pada tanggal 2 Agustus hari Minggu. Dan juga bagi yang rindu untuk mengikuti ibadah online di GKJ Teluk Sari, kami mengucapkan selamat bergabung dan selamat beribadah. Ibadah pada minggu ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Anung Trirumantio dan dilaksanakan dengan bahasa Indonesia. Jemaat yang terkasih, ada warta jemaat yang perlu kami sampaikan sebagai berikut. Pertama, perihal pemberian pengumpulan persembahan seperti biasa dapat dilakukan secara transfer atas nama Bapak Pendeta Anung dan atas nama Ibu Tri Susetianingsih, dan juga bisa dilaksanakan melalui titip kepada majelis. Yang kedua, pelayanan baptis dewasa. Akan dilaksanakan pelayanan baptis dewasa oleh Bapak Pendeta Anung Trirumantio pada ibadah hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 atas diri Bapak Hadi Pranoto. Mohon dukungan jemaat. Berikutnya, gerakan 5.000. Masih kita memerlukan dukungan untuk biaya operasional bagi SMA Masehi 2. Untuk itu dimohon dukungan seluruh jemaat. Berikut perihal peribadatan di GKJ Teluk Sari. Dalam hal ibadah, kita masih belum melaksanakan ibadah secara tatap muka, namun masih secara online. Oleh karena pertimbangan Semarang masih masuk dalam zona merah. Pelayanan ibadah di gereja bisa dilaksanakan terkait dengan urusan kepentingan pemberkatan nikah atau pelaksanaan baptis. Berikut, pada tanggal 16 Agustus 2020 akan dilayankan perjamuan kudus. Untuk itu segenap jemaat dapat mempersiapkan diri. Dan penadaran dapat juga diikuti melalui online dan juga melalui hard copy yang akan dikirim oleh majelis. Terakhir, akan dilayankan pemberkatan nikah tanggal 15 Agustus tahun 2020 jam 10 di GKI Karangsaru Semarang antara Saudari Elizabeth Hesti Nur Cahyanti, warga GKJ Telogosari, putra dari Bapak Ibu Mulyanto, dengan Saudara Nanda Prasetya, warga GKI Karangsaru, putra Bapak Ibu Agus Mulyanto. Mohon dukungan jemaat. Demikian warta gereja kami sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus,
Sebelum kita masuk ke ibadah, marilah kita ambil saat hening sejenak. Saat teduh dimulai. Cukup. Bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sinode GKJ menetapkan tema perayaan iman di bulan Agustus adalah berkarya bersama Allah yang memerdekakan. Untuk ibadah minggu ini, 2 Agustus 2020, tema perayaan iman adalah belas kasih Allah mendatangkan berkat. Mari kita hayati kemerdekaan pemberian Tuhan dengan mengisinya, menjadi berkat bagi bangsa. Marilah kita masuk dalam ibadah bagi Tuhan dengan pujian dari KJ 18, 1 dan 2. Umat untuk berdiri. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Tuhan adalah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Marilah kita masuk ke dalam bait-Nya dengan nyanyian syukur dan dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Haleluya.
Nyanyian pujian KJ 337, 1 dan 2, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, berhijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, Maha Kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkap hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, Maha Kuasa. Pengakuan dosa didasari dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat terkasih, kita memang belum sempurna dalam melakukan hukum kasih. Marilah kita menyesali dosa-dosa kita. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang engkau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberikan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhkanlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita,
Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorai. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Marilah kita naikkan nyanyian syukur dari KJ 387 1 dan 2. Ku heran Allah mau memberi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, sekarang kita bersama-sama akan menerima berita anugerah Tuhan yang terambil dari Injil Matius 6, ayat 25, 26, 32 sampai 34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat 32 sampai 34. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu.
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dari berita anugerah ini kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh belas kasih, dan dalam belas kasihnya itulah Dia akan memenuhi segala yang menjadi kebutuhan kita. Apa yang kita perlukan akan dicukupi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih serta anak-anak, sekarang marilah kita menerima petunjuk hidup baru dari surat Filipi 4 ayat 6 dan 7. Demikian sabda Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mari kita sambut berita anugerah dan petunjuk hidup baru itu dengan pujian kesanggupan, ku ingin menyerahkan. Mari berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah untuk kehidupan baru pemberian Tuhan. Setiap pagi kami boleh bangun dengan kekuatan baru. Kami boleh mengisi hari kami dengan segala aktivitas kami dalam penyertaan Tuhan. Karena itu di dalam ibadah ini kami sungguh mengucap syukur, berterima kasih untuk setiap perlindungan, untuk setiap penjagaan, untuk setiap perawatan yang Tuhan lakukan kepada setiap kami. Sehingga sampai saat ini kami boleh hidup dalam cinta kasih. Kami boleh merasakan kesegaran, kami boleh tercukupkan. Tetapi lebih dari itu, kami boleh merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap langkah hidup kami, dalam jerih lelah kami menghadapi kehidupan,
dalam kami bersikap siaga menghadapi pandemi ini. Kami sungguh merasakan kehadiran Tuhan, menyertai kami pribadi lepas pribadi, menyertai keluarga lepas keluarga, menyertai gereja Tuhan, menyertai masyarakat, bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk itu. Dan di tengah-tengah syukur itu, kami menyadari akan keterbatasan kemanusiaan kami. Karena itu kami terus-menerus menaikkan syafaat kepadamu. Kami memohon kepadamu ya Allah, untuk setiap anak-anak kami, baik yang masih kecil sampai para pemuda kami, baik anak-anak yang belum sekolah, masih bersama dengan orang tua, ataupun anak-anak yang sudah menikmati sekolah, kuliah. Dalam situasi sekarang, biarlah kami boleh mempersiapkan anak-anak kami lebih baik. Kami boleh memberikan fasilitas yang mencukupi, sehingga anak-anak kami boleh belajar dari rumah, dan ilmu yang didapatnya kiranya sama dan setara dengan ilmu yang didapatnya ketika mereka bersekolah secara normal. Kami berdoa bagi para muda-mudi kami. Tuhan memelihara para muda-mudi kami di dalam kuliah, di dalam menyelesaikan tugas-tugas akhirnya, di dalam pekerjaan yang telah mereka dapatkan, di dalam usaha untuk memperoleh pekerjaan. Kiranya Allah menyertai anak-anak muda kami. Berdoa untuk setiap kami orang tua, Tuhan memberikan kekuatan yang lebih di dalam kami berusaha, sehingga kami boleh melihat berkat-berkat Tuhan hadir dalam kehidupan kami, mencukupkan kebutuhan keluarga kami, bahkan lebih. Kami boleh berbela rasa, kami boleh ambil bagian dalam persembahan bagi gereja kami, sehingga gereja kami tercukupkan dalam pelayanannya. Karena itu kami juga berdoa bagi gereja kami. Berkati gereja kami, setiap umat yang ada di dalamnya, majelis gereja, pendeta dan calon pendeta kami. Tuhan memberkati kami menurut keadaan kami masing-masing. Para sesepuh jemaat kami serahkan ke dalam cinta kasih Tuhan. Di tengah-tengah pandemi, kegiatan kami tentu berkurang banyak, tetapi biarlah aktivitas sosial gereja itu mewarnai aktivitas kami, sehingga kehadiran gereja untuk berbela rasa, berbelas kasih semakin dapat dirasakan oleh sekitarnya. Kami berdoa bagi masyarakat kami, tetangga di kiri kanan gereja, kota Semarang ini Tuhan, kami serahkan ke dalam cinta kasih Tuhan. Tuhan memelihara, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi kota ini. Bahkan Tuhan menyembuhkan, memulihkan kami semua di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan berkati dan tolong saudara-saudara kami yang menderita karena pandemi ini, baik sakit maupun menderita karena situasi ekonominya. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Allah menyertai dan Allah berkenan menolong bangsa dan negara kami, sehingga kami segera terbebas dari pandemi ini, karena anugerah Allah, karena belas kasih Allah hadir. Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan negeri ini. Berdoa bagi dunia global yang sedang menghadapi pandemi ini, kiranya boleh disapa oleh kuat kuasa Allah, sehingga semuanya bisa dibebaskan. Terima kasih ya Allah. Dan sekarang kami akan mendengarkan sabda-Mu. Bersabdalah, kami siap mendengar dan menjadi pelaku firman. Demi Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, dalam terang tema belas kasih Allah mendatangkan berkat, bacaan kita terambil dari Injil Matius 14. Injil Matius 14 ayat 13 sampai 21. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ
dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan sabda Tuhan serta mempergunakannya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, saya mendengar sebuah renungan dari sebuah stasiun radio di kota Semarang, dan menarik, dalam renungan itu diawali dengan kata-kata kurang lebih demikian. Sekarang ini ada satu kosakata dalam kehidupan kita yang mulai menghilang. Ada satu kosakata yang hilang sekarang ini. Kata itu adalah cuma-cuma. Kata cuma-cuma sudah mulai menghilang dalam kehidupan kita. Kata cuma-cuma sudah mulai tidak ada dalam kehidupan bersama kita. Dan dalam renungan itu dikatakan, kenapa kata itu hilang dalam kehidupan bersama kita? Rupanya ada 3 hal yang menyebabkan kemudian kata itu hilang. Yang pertama adalah manusia semakin dikuasai oleh rasa egois. Egosentris itu melanda kehidupan manusia. Semua diukur dari prestasi dirinya sendiri, sehingga tidak ada lagi yang cuma-cuma. Semuanya harus diraih, semuanya harus diperoleh dengan berjerih payah. Dan kemudian karena jerih payahnya, maka itu menjadi miliknya. Itu yang pertama, penyebab kata cuma-cuma itu mulai menghilang. Yang kedua, rupanya sekarang ini semuanya itu diukur dengan uang. Apa-apa diukur dengan uang. Dan hampir tidak ada satupun yang kemudian cuma-cuma. Bahkan di tempat-tempat sederhana sekarang sudah harus berbayar. Sudah harus berbayar. Dan penyebab yang ketiga, mengapa kata ini mulai menghilang dalam kehidupan bersama kita, adalah
manusia, kita mulai kehilangan kasih. Manusia mulai kehilangan kasih. Terlebih dalam situasi yang sulit, manusia itu lebih gampang kehilangan kasih. Sehingga kemudian dia lebih mementingkan diri sendiri, kemudian dia mengukur semuanya dengan materi. Demikian renungan itu disampaikan dan itu menarik. Tetapi mari kita lihat di sisi lain, kata cuma-cuma itu selalu ada dalam hati Tuhan. Kata cuma-cuma itu selalu ada dalam hati Tuhan kita, dalam hati Allah kita. Mari kita lihat, setiap pagi kita bangun, kita melihat udara yang cerah, kita merasakan suasana yang cerah, kita melihat sinar matahari yang menerpa kita. Apakah kita harus membayar untuk matahari? Tidak, cuma-cuma diberikan Tuhan. Ketika kita dilanda pandemi ini, kemudian dikatakan bahwa salah satu yang mempunyai kemampuan imunitas adalah sinar matahari pada pukul tertentu, maka kemudian banyak orang yang kemudian dede berjemur. Apakah Allah kemudian menarik bayaran untuk setiap orang yang berjemur? Tidak, cuma-cuma. Kita menghirup udara O2 ini, apakah berbayar? Tidak, cuma-cuma. Di dalam hati Allah, di dalam hati Tuhan, yang ada hanya belas kasih, sehingga kemudian cuma-cuma itu diberikan. Bacaan kita sedang melukiskan adanya belas kasih, sehingga kemudian belas kasih itu diungkapkan dengan cuma-cuma. Orang-orang disembuhkan oleh Kristus dengan cuma-cuma. Orang-orang menerima makan dengan cuma-cuma, karena belas kasih dari Kristus. Padahal secara manusiawi, pada saat yang bersama, hati Kristus, hati Yesus sedang gundah karena mendengar sahabat, teman kerja Yohanes Pembaptis dibunuh. Situasi kejiwaan Yesus pun merasakan itu, sehingga dia kemudian pilih menyepi, ingin berdiam diri menghayati panggilannya. Tetapi dalam situasi kepenatan itu diperhadapkan dengan sesama, dengan orang-orang yang membutuhkan. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Dia kemudian menyembuhkan yang sakit. Bahkan bukan itu saja. Ketika sore mulai menjelang, kemudian mulai dirasakan kelaparan, Yesus mengatakan, kamu yang harus memberi mereka makan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, kenapa Yesus mengatakan kamu yang harus memberi mereka makan? Kamu yang harus memberi mereka makan. Karena para murid dan kita semua sudah merasakan belas kasih Allah yang memberikan banyak secara cuma-cuma, dan sekarang kepada kita dituntut juga untuk juga mau berbelas kasih untuk kemudian membagi berkat yang telah kita terima kepada sesama kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, dalam situasi pandemi sekarang ini kita diperhadapkan dengan situasi yang rumit. Ada beberapa orang
yang kemudian terpapar oleh virus ini, sehingga kemudian harus melakukan isolasi, harus dirawat, dan bersamaan dengan itu situasi ekonomi menjadi berubah karena harus menutup diri. Dalam situasi seperti itulah kita semua dipanggil untuk berbelas kasih, untuk mau berbagi berkat, karena kita sendiri sudah merasakan belas kasih Tuhan yang memberikan banyak kepada kita secara cuma-cuma. Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak, di balik pemberian yang cuma-cuma itu, di balik belas kasih yang kita lakukan, sebenarnya kita sedang melihat. Yang pertama, di balik belas kasih yang kita lakukan, kita sedang melihat ada belas kasih yang lebih besar yang Tuhan sediakan bagi kita. Ketika kita menaruh belas kasih kepada sesama kita, sesungguhnya pada saat yang sama kita sedang merasakan belas kasih Allah yang besar, sehingga gambaran dari bacaan kita dari 5 roti dan 2 ikan itu ada tersisa 12 keranjang penuh. Artinya di balik belas kasih yang kita ungkapkan kepada saudara-saudara kita, sebenarnya kita sedang melihat belas kasih Allah yang jauh lebih besar. Yang kedua adalah bahwa belas kasih itu selalu menghasilkan berkat. Selalu menghasilkan berkat. Ketika orang menerima belas kasih itu, ketika orang membutuhkan nasi dan mendapat nasi, maka mereka terberkati dan mereka boleh bersyukur. Jadi belas kasih itu selalu mendatangkan berkat. Dan yang ketiga, di dalam belas kasih kita dapat selalu bersyukur. Bersyukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan. Bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang telah kita terima secara cuma-cuma, dan sekarang waktunya ungkapan syukur itu dinyatakan secara nyata. Ada banyak saudara-saudara kita yang lebih menderita dari kita. Dalam situasi sekarang, mereka membutuhkan belas kasih. Mereka membutuhkan belas kasih Allah yang hadir melalui saudara dan saya. Mereka membutuhkan berkat yang hadir melalui saudara dan saya. Kita semua sebagai pribadi, sebagai gereja, kita telah menerima belas kasih Allah yang mendatangkan berkat bagi setiap kita. Sekarang bagian kita untuk menghadirkan belas kasih itu secara cuma-cuma, sehingga kata cuma-cuma tidak lagi hilang dalam kehidupan, tetapi menjadi satu ungkapan syukur untuk setiap anugerah Tuhan. Kata cuma-cuma mengungkapkan belas kasih sebagai berkat. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh dan berdoa sejenak. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur ya Allah, bahwa secara cuma-cuma Allah memberikan segala yang terbaik, pemeliharaan, kecukupan, bahkan lebih dari itu keselamatan abadi Tuhan berikan. Itulah anugerah yang terindah dalam hidup kami. Semuanya terjadi karena belas kasih Allah. Dan biarlah kami juga memiliki belas kasih Allah dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berbagi berkat bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan.
Penuhilah hati kami dengan belas kasihan dari Tuhan, sehingga kami boleh mendatangkan berkat bagi kehidupan. Amin. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, oh kasih pasti murah hati, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, oh kasih pasti murah hati, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya.
Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah bersama umat Tuhan di segala tempat dan di segala zaman. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 280. Percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya Gereja yang esa, jadi suci di dalamnya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan. Sebagai dasar pengumpulan persembahan diambil dari bacaan Injil Mazmur 34 ayat yang kedua sampai 4. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Pengumpulan persembahan diiringi dengan pujian Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, segala
hasil tanaman dan kembang, semuanya karunia baru. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami di sepanjang hidup kami dari pagi hingga malam hari. Pada pagi hari ini ya Tuhan, Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengumpulkan persembahan yang telah kami sisihkan dari berkat-berkat Tuhan yang sudah kami terima di sepanjang hidup kami. Karena itu ya Tuhan, kami mohon kepadamu, sucikanlah persembahan kami ini ya Tuhan, sehingga persembahan yang kami kumpulkan pada pagi hari ini layak di hadapan Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh menjadi kekuatan di dalam kami bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Biarlah persembahan ini bisa kami gunakan untuk kemajuan gereja kami, segala kegiatan yang ada di gereja kami GKJ Telogosari ini. Berkati juga saudara-saudari kami yang Tuhan percaya untuk mengelola persembahan ini. Biarlah saudara kami ini takut akan Engkau Tuhan, sehingga apapun yang dilakukan hanya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Berkati juga Bapak Pendeta Anung yang sudah menyampaikan firman-firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar ini boleh menjadi kekuatan di dalam hidup kami dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga para majelis, seluruh jemaat-Mu yang rindu akan bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Biarlah kasih Tuhan yang selalu melimpah di dalam kehidupan kami. Jika sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing ya Tuhan, dari rumah Tuhan ini ke tempat pemberian Tuhan, kiranya Tuhan menjaga kami, melindungi kami, menyertai kami sehingga kami dapat sampai di rumah dengan selamat dan penuh dengan sukacita. Terima kasih ya Tuhan. Kami naikkan doa yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam satu nama yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, kita telah menerima belas kasih Tuhan. Kita telah menerima banyak berkat Tuhan. Marilah kita ambil bagian dalam karya cinta kasih Allah. Kita juga berbagi berkat, karena hati kita dipenuhi belas kasih Tuhan. Dan ketika kita berbelas kasih Tuhan semakin nyata. Sekarang terimalah berkat dan penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudari dan memberikan perlindungannya. Tuhan menyinari saudara-saudari dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan Allah kita menghadapkan wajah-Nya yang penuh dengan cinta kasih dan kesetiaan kepada setiap saudara dan senantiasa memberikan damai sejahtera. Amin. Pujian penutup kita, Tuhan mengutus kita. Kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh